hukum itu tidak pakai perasaan. Yap. Hukum itu pakai fakta-fakta. Hukum yang ada. Siap. Buka ini semua masalah. Seperti apa yang nyatakan Nikita. Ini saya kan tidak tahu apa-apa. Ya kan itu katanya itu kemarin kan. Bukalah kalau nggak tahu apa-apa. Karena dengan dibuka ini ada keringanan yang diberikan nantinya. Sebab kalau ini tetap dia bertahan dengan gayanya ini berat. Resikonya sangat berat bagi dia. Tolong Bang Fahmi, tolonglah. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Kembali kita ke spesial interview. Nah, malam ini saya kehadiran dua bintang tamu ini boleh dibilang pendekar hukum lah. Sudah malang melintang di dunia hukum puluhan tahun. Ada Bang Surya Batubara, ini lawyernya, tim hukumnya Dr. Reza Gladys. Dan ada pakar hukum di sini, Bang Zulkifli Siregar. Ya. Ini juga nggak main-main, nanti akan tahu sendiri. Nah, malam ini seperti biasa kita akan bedah sebuah kasus hukum. Kembali lagi kita bahas tentang kasus hukum Nikita Mirzani yang sekarang sudah bergulir di pengadilan. Saya perlu jelaskan dulu kenapa kita bahas kasus Nikita Mirzani. Ada yang bilang udahlah, kenapa dibahas terus? Karena apa? Karena kasus ini sangat penting. Penting karena banyak sekali pelajaran hukum di dalamnya. Karena itu saya minta mudah-mudahan pemirsa fokus ke pembahasan kasus ini. Kita tidak mendukung siapapun, dukung-mendukung silakan aja. Tetapi ketika kita sudah bicara tentang hukum, kita serahkan pada ahlinya. Dan di sini ada dua pakar hukum kita hari ini. Kasus Niki ini sudah bergulir di pengadilan. Kemarin jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Ada diskusi atau ada pernyataan dari beberapa lawyer yang mengatakan di situ tidak ada unsur pemerasan atau ada perubahan pasal gitu. Nah, kita mau bedah dulu. Ini di dakwaan itu dikatakan melakukan tindakan pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik. Mungkin Bang Zulkifli mau menjelaskan atau Bang Surya? Baik, kami juga sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum Dr. Reza sempat terkaget-kaget. Ini ada apa sebenarnya ini? Kasus sudah bergulir di pengadilan. Tapi kok di luar biasa pembentukan opini di luar pengadilan. Oke. Harusnya sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh kliennya melalui kuasa hukumnya menjelaskan pembahasan ini di pengadilan. Bukan membahas di sosial media. Sangat kami sesalkan sebenarnya. Bicara konteks hukum, itu saat ini harusnya di pengadilan. Dakwaan sudah dibacakan oleh JPO. Buktikan kalau keberatan, eksepsilah melalui eksepsi nanti. Di pengadilan juga. Di situ mekanisme hukumnya. Bukan seperti saat ini, dibahas di luar pengadilan. Ini tidak baik untuk masyarakat. Apalagi yang diomonginnya seakan-akan bahwa menurut keyakinan saya. Nah, kalau menurut keyakinan saya kan susah. Kita itu bicara undang-undang, ketentuan, dan peraturan-peraturan. Ini yang jadi kita sebenarnya agak, ya sudahlah. Kalau untuk membela kliennya segala cara ya silahkan. Tapi tolonglah didik juga masyarakat. Supaya jangan salah. Seperti dinyatakan tadi bahwa
pasal 368 dan 369. Ini yang jadi perdebatan yang cukup hangat saat ini. Seakan-akan pasal 368 ini, kenapa tadi pasal 368, kenapa pasal 369? Bukan begitu, Bang? Yap. Ya. Awalnya klien kami melaporkan adanya tindak pidana. Dia nggak mau tahu dengan pasal-pasal ini. Dia taunya ada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ini. Sehingga dia melaporkan ke Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak Polda Metro Jaya, ada indikasi tindakan hukum. Makanya ditingkatkanlah ke penyidikan. Setelah ada penyidikan, bahwa ini digali terus. Ada apa sebenarnya? Supaya konstruksi hukumnya jelas. Nah, ternyata dari hasil penyelidikan dan penyidikan Polda Metro Jaya, ditemukanlah ada undang-undang 3 yang dikenakan. Pertama, undang-undang IT. Kedua, kitab hukum pidana. Ketiga, undang-undang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Oke, kita satu-satu, Bang. Dari awal pihak Niki mengatakan dia tidak melakukan pemerasan. Orang yang duit itu diserahkan sama si Reza. Tidak ada ancaman dikatakan dalam pasal itu. Itu yang membuat Nikita merasa saya tidak bersalah. Karena uang itu diserahkan oleh Reza. Kalau kita bicara tentang pasal-pasal itu tadi, ada ITE, ada 368, 369. Orang kan kemudian, nah, Nikita nggak melakukan pemerasan. Apalagi ada ancaman gitu. Kalau menurut Bang Zulkifli gimana? Di pasal yang dibacakan oleh penuntut umum, itu sudah terurai. Seperti dinyatakan pada pasal 1443 KUHP ayat 2, bahwa dakwaan itu secara formil dan material haruslah bersifat cermat dan jelas. Artinya apa? Itu disusun berdasarkan bukti atau berdasarkan berita acara yang sudah dilakukan penyidikan. Nah, di situ kelihatan bahwa pasal yang didakwakan satu menyangkut IT pasal 43 tadi, Bang, ya. Ya. Pasal ini adalah pasal utama. Ini sifat dakwaan ini berlapis dengan sifat dan atau dan. Jadi Undang-Undang IT di situ khusus ya, spesialis itu menyatakan bahwa apabila terbukti nantinya perbuatan fakta itu melalui IT atau dengan alat-alat komunikasi seperti TikTok dan lain sebagainya, itu digunakan, maka diterapkanlah pasal itu. Nah, sementara jaksa kan tidak bisa melakukan dakwaan tunggal, artinya nyata-nyata satu perbuatan, tapi dia akan melapis dengan melapis kata-kata atau di pasal KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di pasal 368 dan 369. Nah, ini satu bab. Di bab 23. Jadi dua pasal inilah, yang satu merupakan ancaman perbuatan dan yang satu merupakan ancaman pencemaran. Nah, ini memang jaksa harus benar-benar teliti di sini untuk menerapkan pasal lapisan atau. Apabila IT nanti memang terbukti, tidak perlu lagi ke bawah. Namanya atau ya. Yap. Nah, tidak perlu lagi. Tapi kalau di dalam keraguan nanti pembuktian berdasarkan fakta perbuatan di IT, maka dia akan melihat ke KUHP. Nah, di 368 itu ancaman perbuatan dengan kekerasan itu ya. Ya. Tapi di 369 pencemaran dengan tulisan atau lisan. Okay. Nah, ini mendekati, apalagi dakwaan yang kita dengar secara umum itu ada kata-kata melalui TikTok, melalui apa, mendekati. Nah, dua ini nanti akan dibuktikan yang mana sebenarnya berdasarkan fakta perbuatan akan terbukti. Oke, berarti 368, 369 itu intinya tentang pemerasan. Ya, ancaman pemerasan dan ancaman pemerasan sama, ya. Oke, jadi 368 itu tindakan pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Iya, iya. Kalau 369
tindak dengan ancaman dengan ancaman lisan, pencemaran. pencemaran dengan lisan dan tulisan. Jadi Ya. kalau dibilang 369 itu tidak ada unsur pemerasan, itu salah. Karena Salah. pasal itu ada di satu bab tentang 23 ya. pemerasan. Tentang ancaman dan pemerasan. Oke, Ya. jadi yang 368 itu pemerasan, ancamannya kekerasan. Ya. Yang 369 itu pemerasan, Pencemaran. ancamannya pencemaran. Ya. Kalau kita masuk ke konstruksinya si Nikmir, Bang. Ya. Kan itu ada fakta-fakta. Pasti Bang Surya tahu dari awal ikutin kan. Ya. Misalnya taruhlah kita di 369 pemerasan dengan ancaman pencemaran. Mana fakta yang kira-kira hal itu yang dilakukan Nikmir dengan Ismail misalnya? Jadi kalau kita lihat dakwaan daripada jaksa penuntut umum Yang kita dengar ya. yang kita dengar ya melalui media-media sih kita bahwa dia bilang dia kan ini dipotong-potong, ini tidak ada ini. Ya, kita berpikir begini bahwa kalau bicara jujur, cobalah jangan ada dusta di antara kita. Asik. Ya, ini lagu ini cukup terkenal dulu ini. Bahwa kenapa sih ini latar belakang terjadi? Kan adanya menjelek-jelekkan, membuat akun-akun melalui TikTok atau media massa yang menjelek-jelekkan produk daripada Dr. Reja. Kan itu intinya sekarang ini. Dr. Reza. Ya. Ya. Ya, kan dijelekan di sini jelek-jelekan. Sehingga seakan-akan bahwa kualitas skincare atau produknya yang dijual belikan oleh Dr. Reja ini itu tidak bagus dan negatif semua. Di sini sebenarnya sudah mulai masuk inti itu. Dan bahkan kita lihat tidak ada yang baik. Kalau ibaratnya kami bercanda-canda, kami bilang Dr. Reja itu bernapas juga salah saat ini. Itulah yang terjadi. Sehingga usaha ini, saya udah berulang kali menyatakan bahwa usaha akibat menjelek-jelekkan ini, sehingga omset penjualan Dr. Reja menurun. Oke. Setelah ini menurun, ada tim yang mencoba nego, itu hasil dakwaan. Ada komunikasi. Oke. Komunikasi dari pihak Nikmir. Kelompoknya lah. Ya. Kelompoknya. Ya. Diduga Kelompok dari kelompoknya dari Niki. kelompok ada komunikasi. Setelah ada komunikasi ini, maka timbullah masalah uang tutup mulut. Disinilah sebenarnya pembahasan itu. Ya. 369 masuk. 369 masuknya. Oke. Jadi bukan diancam pakai pisau atau pakai pistol atau pakai golok. Enggak. Kalau kau tidak memberikan uang kepada kami, maka saya akan buka ini semua yang negatif-negatif Rahasia, ini. ya. Buka rahasia, buka masalah hal-hal yang selalu menjelek-jelekan klien kami. Kan lama-lama klien kami itu pusing. 4 miliar itu tidak kecil, Bang Vincent. Ya. Tidak kecil. Tidak kecil. Tapi itu juga yang jadi kecurigaan orang. Kok bisa lu kasih 4 miliar? Ada apa gitu kan pertanyaannya. Buat apa ngasih 4 miliar gitu? Pasti ada sesuatu yang mau lu tutupin. Padahal tadi historinya seperti itu ya. Daripada saya ngedrop terus bisnisnya. Misalnya kan. Karena ada pencitraan buruk lah lewat pernyataan-pernyataan diduga dari teman-teman Niki dan teman-temannya itu. Dia pilih jalan damai. Nah, itu juga yang kemudian orang bilang lah, kalau begitu kan Niki nggak maksa dong. Dia yang menyerahkan gitu loh. Tapi tadi menyerahkan itu sejarah, historinya kayak tadi itu ya. Kan ada historisnya. Jadi kalau sebenarnya 4M itu saya berikan Bang Vincent cuma-cuma, waduh, luar biasa. Tapi kenapa? Karena ada tekanan-tekanan. Yes. Itu dikatakan pemerasan ini. Oke.
Makanya dengan terpaksa, ya, dengan terpaksanya memberikan 4M ini. Batin itu menjerit Bang Vincent. Oke. Saya ingat dulu awal-awal yang bukti percakapan masih sepotong-sepotong itu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ada pernyataan yang dari Mail kalau nggak salah ya. Lu tau lah mulutnya Niki kalau udah ngomong ya caranya gimana ya begini gitu. Itu juga masuk gitu ya Bang. Dia tutup mulut. Ya. Itu namanya untuk supaya jangan dijelek-jelekkan, jangan dihujat-hujat. Saya katakanlah siapkan uang. Tadi kan 5M minta. Tapi hanya berdasarkan hasil pembicaraan mereka, ya memang berat. 4M aja dia segala upaya sudah diusahakannya. Makanya tidak langsung 4M sekaligus. Oh. Kan ada tahapan. Ada yang 2M, 2M. yang transfer, ada 2M yang cash. Yang transfer itu yang ke rumah itu. Ya, yang untuk membayar Angsuran pembangunan angsuran Iya, rumah. iya. Ke Bang Zul. Banyak kan review-review produk sekarang, ya nggak, Ya. Bang? Kalau sebenarnya boleh nggak sih setiap orang mereview-review itu? Kemarin saya punya bintang tamu, ada satu dokter. Menurut dia bahkan seorang dokter pun itu nggak boleh mereview kandungan kimia karena spesialisasi dokter itu bukan di situ. Saya jadi paham kenapa misalnya ketika kita ke dokter dia cuma ngasih resep. Obatnya diambil di apotik atau di apoteker yang ada di rumah sakit misalnya kan. Ya. Berarti kalau misalnya review seperti Niki nge-review memberi keterangan dan lain-lain itu melanggar undang-undang juga ya Bang? Undang-undang kesehatan sendiri kan membatasi. Ada yang sifatnya dia menyampaikan berdasarkan tulisan resep. Nah, ada memang dia memproduksi. Dalam hal ini memproduksi apa yang menjadi resep tadi kan gitu ya. Nah, Undang-Undang Kesehatan sendiri menyebutkan kalau memang resep itu sudah diakui kebenarannya melalui Balai POM misalnya atau melalui badan pemerintahan yang benar-benar farmasi dan lain sebagainya, itu kan sudah resmi sifatnya, sudah boleh jalan. Jadi tidak boleh seseorang atau siapapun dia boleh menafsirkan ini loh bahan-bahan yang keliru. Nah, bahayanya dia menyampaikan itu kan punya dampak kepada orang lain. Orang Apalagi lain, itu bukan dokter. iya, bukan dokter. Dokter itu ada kalau kita kenal farmasi yang memang spesialis sifatnya itu mengetahui tentang rumusan-rumusan kimia di dalamnya seperti apa. Kalau dokter itu ya dia kan hanya menyampaikan. Nah, masyarakat yang menyampaikan di luar dari kemampuannya seolah dia seperti ahli kimia atau apa. Nah, ini kan udah jelas-jelas ya bertentangan dengan hukum sifatnya. Artinya dia menyampaikan yang tidak ada kewenangan pada dia. Kenapa saya tanyakan? Karena kemudian itu selain tadi efek yang ke citra produknya Dr. Reza, itu juga ada kaitan dengan kemudian saya mau bilang klaim atau klaim Nikita bahwa dia itu menyelamatkan banyak orang dari produk yang dianggap bisa berbahaya bagi publik. Ya. Gitu. Gimana Bang Surya? Jadi begini, semua itu kita hidup itu ada mekanismenya. Ya. Jadi kalau semua masalah produk ini bahwa dia kata menyelamatkan masyarakat banyak, Ya. buktikan dulu mekanismenya. Salah nggak ini produknya? Melalui kalau soal masalah skincare ini melalui Badan POM. Buktikan dulu melalui Badan POM. Nah, kalau sudah hasilnya ada, tahu bicara. Tapi kalau dia membuat sendiri Badan POM sendiri, ini kan tanda tanya kita. Ada apa maksudmu? Ingat, Doktip itu dokter, bukan ahli daripada farmasi. Dia nggak punya hak untuk menentukan ini tidak baik, ini baik, nggak bisa. Ini menyimpang, ini tidak menyimpang, nggak bisa dia. Itu ada badan yang diakui oleh pemerintah, yaitu Badan POM. Badan POM yang menentukan ini baik atau tidak. Ini benar menyimpang atau tidak, itu Badan POM. Kalau seperti begini model-modelnya,
Suka-suka itu namanya. Subjektif jadinya ya. Ah. Tip, ya. Saya besok buka lab. Katakan seperti makanan. Saya bilang, wah ini tidak bagus makanannya. Ya, dan itu ada kasusnya itu. Yang kasus roti itu. Makanya, kan ada mekanisme hukum di Indonesia ini. Ternyata di balik semua itu ada udang di balik kitiau. Kue tiaw kayaknya nggak ada udang nih, Bang. Ada kitiau bang. Ada ya? Ada bang, kitiau bang. Saya jarang sih makan kue tiaw. Ada dalam kitiau itu ada udang bang. Ada Jadi udang, ada ya? udang di balik kitiau. Oke. Ternyata akibat daripada hasil penelitian-penelitian yang tidak melalui mekanisme ini dilemparkan ke masyarakat. Jadi Lalu opini media. publik. Jadi opini Ya. publik. Dan itu- Dampaknya kan ini terjadi. Sungguh-sungguh luar biasa ini akhir dampak. Seakan-akan dia penyelamat kaum wanita di Indonesia. Padahal belum terbukti ini skincare ini atau produk ini merusak apa enggak gitu. Iya. Oke. Kebukti akhirnya ada udang di balik kicau kan bang. Jadilah sekarang terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita clear soal pasal pemerasan ini. Jadi di 368 atau 369 pun yang dipakai itu undang-undang itu memuat tentang tindak pidana pemerasan. Ya. Cuma beda motif doang. Apa? Caranya. Caranya. iya. Satu ancaman kekerasan, satu ancaman pencemaran. Pencemaran, Oke, ya. kita clear soal ini. Ya. Kenapa itu diterapkan buat Niki? Ya jangan salahkan pengacara karena yang menerapkan pasal itu penyidik ya, bukan pengacara ya kan? Bukan pengacara. Sorry kalau saya salah. Kita Saya kan belajar benar. banyak sih dengan Benar. diskusi dengan Kan disampaikan tadi pakar-pakar. kan kita hanya melaporkan perbuatannya. Ya, Urusan pasal-pasal kan itu penyidik yang memasukkan. oke. Penyidik setelah menyatakan bahwa ini telah ditingkatkan kepada Penyidikan. penyidikan, kan ini kan masuk SPDP ke kejaksaan. Oke. Koordinasi kan. Yes. Baru keluarlah pasal itu. Iya. Ya. Kalau di pasal 143 ayat 2 KUHP itu menyatakan ringkas dan jelas ya. Jadi pasal itu di atas uraian unsur pasalnya, baru di bawahnya fakta perbuatannya, barulah di bawah itu dinyatakan pasal yang dilanggar pasal berapa. Nah, kalau memang di uraian perbuatan berbeda seperti itu kan tidak ada pemaksaan atau di bawah itu ada pasal lain, itu baru keliru dakwaan itu. Ini kan tidak. Nyata-nyata jaksa membuat itu sangat teliti sekali, sangat benar-benar akurat dan penjelasannya itu sesuai dengan pasal 143 KUHP, benar-benar hati-hati dan teliti sehingga di atas yang kita lihat itu adalah unsur-unsur deliknya, kemudian di bawah fakta perbuatan, baru dikunci dia dengan pasal. Nah, 369 inilah mengunci itu semua dengan perbuatan pencemaran dengan lisan dan tulisan. Nah, itu gambaran surat dakwaan yang nanti akan diuji pada saat sidang selanjutnya melalui apa? Saksi. Nah, pertama nanti saksi korban apakah benar mendukung surat dakwaan itu dia akan sampaikan. Nah, saksi korban akan menjelaskan, ya saya dihubungi seperti tadi dijelaskan, dari hubungan itu kemudian saya diminta untuk ya nggak ada yang gratis-gratis lah sekarang, semua tutup mulut mesti ada. Nah itu terurai semua. Tapi kalau diuraikan apa maunya kita itu seperti laporan kita ya mungkin bukan lagi cermat atau bukan lagi jelas, bukan lagi akurat. Dakwaan itu udah melayang kemana-mana malah menimbulkan multi tafsir lagi. Nah inilah jaksa sangat teliti dan sangat hati-hati untuk menerapkan pasal. Jadi itu pemirsa, jangan pasal itu yang menerapkan itu penyidik. Ya. Itu ada di Satuan Reskrim Polisi ya. Ya. Dari Polres, Polda sampai ke Mabes Polri. Itu yang menerapkan pasal itu Ya. penyidik berdasarkan fakta-fakta yang mereka ungkap juga dari penyelidikan dan penyidikan. Ya. Nah, tambahan Jadi- lagi gini Bang, mungkin akan berkonsultasi dengan penuntut pihak umum. kejaksaan. Ya, karena Jaksa. dialah penuntut umum lah yang akan bertanggung jawab Mengkonstruksikan itu ya. atas dakwaannya Dakwaan. nanti. Ya, siap. Oke, jadi bukan karena Bang Julius salah beli buku ini ya. Bukan. Atau terlambat beli buku. Kemana aja selama ini? Kok baru beli buku? Bang Julianus sengaja beli buku itu dia kepingin tahu Ya. apakah ada terobosan Perubahan. hukum lagi yang baru-baru ini. Itu makanya dia beli buku. Ternyata Karena sama. Netizen waktu dia perlihatkan buku, netizen pantas salah ini semua pasalnya kan. Ternyata dia baru beli buku. Ada satu yang saya lupa tadi ketika kita bicara tentang
pencemaran itu. Ya. Kalau tidak salah, Bang Fahmi meminta Dokter Reza untuk meminta maaf. Gimana itu, Bang? Bang, 7 kali 24 jam. kapan sih Lebaran Idul Fitri, Bang? Udah Masih lewat. lama kan, Bang? Masih lama Kalau akan tahun datang. ini sih udah. Yang Nanti paling lah dekat sih waktu udah Lebaran lewat. itu kita maaf-maafan, minal aijin wal faizin. Saat ini janganlah maaf-maafan dulu. Mekanisme inilah laluin. Sebab mekanisme ini sudah jalan di melalui proses hukum. Satu, menyangkut masalah untuk kasus terdakwa Nikita dan Mael lagi sudah dibacakan Sidangkan. dakwaan. Silakan bantah. Benar atau tidak dakwaan ini? Itu mekanisme hukum. Nanti hakim yang memutuskan. Kedua, menyangkut masalah wan prestasi. Ya, silakan mekanisme. Kami tidak menghambat apapun. Kami adalah penegak hukum juga. Sebab pengacara itu penegak hukum juga. Jadi kami harus tegakkan hukum ini. Jangan neko-neko deh. Minta maaf. Waduh. Jujur kita nyatakan, siapa sih yang dirugikan saat ini? Yang kondisi saat ini Ya. terdakwa loh. Tolong jangan dibuat macam-macam. Terdakwa itu sudah ditahan. Kasihan, Bang. Kalau ditanya secara pribadi kami, kasihan, Bang. 40 hari sudah ditahan. Tolong bela, maksimal membelanya. Jangan samping-sampingnya ini yang dibahas. Fokuslah melakukan pembelaan terhadap kliennya. Kalau hanya yang masalah yang lain-lain ini, ya sudah, jalanlah apa adanya. Tapi fokus. Karena konsekuensi hukumnya, jika nanti terbukti, cukup lama ini, Bang. Dakwaan pertama ke satu ancamannya 6 tahun. 6 tahun. Kedua ancamannya 4 tahun. TPPU. Dakwaan kedua yang sifat yang kedua ya, yang khusus TPPU. Yang tadi kan kedua pada poin pertama. Ya. Ini kedua Ada TPPU 20 tahun. Dan denda lagi. Belum lagi dendanya. Makanya fokus saja. Kasihan. Karena lawannya saat ini bukan kami. Oh, Kuasa hukumnya Reja. Atau Udah. pihak Reja. udah Bukan. institusi hukum ya yang dilihat. Ini institusi negara dalam hal ini. Yaitu kejaksaan. Fokuslah di situ melakukan pembelaan. Konsekuensinya terlampau berat bagi Nikita nantinya. Kalau kami ditanya, pribadi kami, maupun klien kami, sebenarnya kasihan. Tapi kami terus-terusan kena hujat akibat ini. Belum lagi tiba-tiba dibilang tidak ada pemerasan, harus minta maaf 7 kali 24 jam. Harus minta maaf. Tiba-tiba lagi 5 kali 24 jam, harus minta maaf. Ngapain sih ngomong begini? Lagi countdown nih. Hah? Lagi countdown. Kan dari 7, ini 5. 5. Sekarang 2 hari lagi. kayak 2 hari lagi ya? Iya, hari tanggal 1 Juli. Ya. Nah, itu nanti mau dipenuhin nggak? Minta maaf. Maaf-maafan tuh nanti Lebaran Idul Fitri kita maaf-maafan. Minal aijin wal faizin, maaf lahir batin. Saat ini silahkan hukum yang berjalan. Gak usah deh yang membuat hal yang aneh-aneh. Ya. Mekanisme hukum aja. Bagaimana melakukan pembelaan terhadap kliennya. Udahlah Bang Fahmi, saya buka aja langsung. Bang Fahmi, tolonglah. Fokus kepada pembelaan terhadap kasus yang saat ini disidangkan di pengadilan kasus pidana ini. Bukankah itu bagian dari pembelaan? Dia tahu bahwa oh ternyata nggak ada pemerasan, tapi pencemaran berarti salah nih. Lu harus minta maaf. Silakan buktikan di pengadilan. Saat ini hukum itu, proses hukum itu saat ini di pengadilan, bukan di publik. Bang, ini kasus hukum Bang, bukan politik. Kalau politik, Abang butuh dukungan massa untuk sebagai pemilih. Nah, ini penting. Tapi hukum itu undang-undang, peraturan, ketentuan-ketentuan, jurisprudensi. Itu yang perlu diperkuat. Makanya baru diskusi dengan ahli-ahli hukum. Kenapa? Ahli hukum itu dasarnya
adalah undang-undang, membaca undang-undang, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, jurisprudensi, Bukan baca komentar netizen. bukan dengan dukun hukum. Dukun hukum ini. Nah, dukun hukum ini bahaya, Bang. Dukun hukum itu dasarnya adalah kemenyan. Pakai dupa-dupa. Akibatnya apa? Penerawangan. Ujungnya halusinasi. Itu yang bahaya sebenarnya, Bang. Halusinasi, akhirnya depresi Ya, dan frustrasi. makanya cobalah kembali ke pokok permasalahan. Ini kasus Hukum. pidana yang luar biasa loh, Bang, dampaknya. Ancamannya ya. Dan saat ini Ancamannya, sudah ya. ditahan, Bang. Kasihan, Bang. Makanya kami berharap fokuslah dalam pembelaan ini supaya bisa dibuktikan benar atau tidak dilakukan tindak pidana ini. Atau kami sarankan buka ini semua masalah. Seperti apa yang nyatakan Nikita. Ini saya kan tidak tahu apa-apa. Hmm. Ya kan itu katanya itu kemarin kan. Bukalah kalau nggak tahu apa-apa. Karena dengan dibuka ini ada keringanan yang diberikan nantinya. Hmm. Sebab kalau ini tetap dia bertahan dengan gayanya Konsisten. ini berat. Resikonya sangat berat bagi dia. Makanya bukalah semua permasalahan supaya kelihatan bagaimana sih cerita sebenarnya. Kalau memang sudah dibukanya semua, hakim kan bisa lihat benar atau tidak ini yang dilakukan terdakwa ini. Jangan disembunyikan, jangan ada dusta di antara kita. Asik. Jangan ada Itu judulnya, Bang. di antara kita. Hah. Oke. Ini ada tambahan lagi dikit, Bang. Ya. Kalau tadi kan ada keberatan-keberatan disuruh minta maaf oleh ya. Bang Fahmi. Bang Fahmi ya. Nah sebenarnya proses hukum itu kan ada wadah untuk menyampaikan keberatan. Itulah melalui eksepsi. Eksepsi itu apa yang menjadi keberatan, tapi dalam sifat dakwaan itu yang menjadi keberatan, tidak dalam masalah lain. Nah kadang-kadang penyampaian seperti itu ya silakan masukkan ke dalam eksepsi itu. Jadi kan tersalur ya apa yang menjadi, tapi tidak melalui masalah seperti sampaikan tadi meributkan atau mengacaukan masalah. Jadi itu salurkan. Tapi setahu kita dan dasarnya ada, undang-undang juga menyebutkan eksepsi itu sebatas tentang dakwaan. Apakah bersifat formilnya sudah lengkap, misalnya apa formilnya, identitasnya berbeda, atau memang lokusnya, tempat kejadiannya itu salah, atau pengadilannya itu terjadinya di mana, tidak di daerah Jakarta Selatan, itu formilnya. Kemudian materialnya apa? Ya pasalnya yang seperti tadi, itu silakan sampaikan. Jadi ada wadah untuk penyampaian. Nanti hakim akan menilai eksepsi keberatan terdakwa ini masuk enggak di dalam kebenaran kebenaran eksepsi yang dinyatakan itu memang ada keberatan yang dibenarkan. Tapi kalau tidak ya mungkin kalau biasanya setelah itu akan ada putusan sela atau nanti pada saat putusan akhir dia menyatu, nah baru kelihatan. Jadi ada penyalurannya, Bang. Jadi tidak seperti di media, di apa itu suruh minta maaf. Waduh, saya bilang ya itu udah sebaiknya ya dituangkanlah dalam eksepsi keberatan-keberatan itu. Nah, jaksa pun nanti akan bisa menjawab, bisa dalam bentuk tanggapan atau memang ya kami tetap pada dakwaan. Nah, hakim akan menilai, diuji semua melalui saksi-saksi, melalui berkas perkara. Langgar kemarin di media itu sampai 1 meter ya. Ya. Ternyata di depan media kita lihat di persidangan melalui media nggak sampai. Inti-intinya juga nggak seperti itu. Mungkin ada kaca pembesar. Iya, bentar. Ya kan kita nggak tahu ya. Kemudian kalau memang dakwanya itu setebal berapa, katakanlah berapa halaman, ya eksepsinya itu sudah melebihi dari itu, ya kita ragu juga penyampaian uraiannya itu udah berlebihan. Ya jaksa menilai kembali kami kepada dakwaan, mungkin selesai. Ya, jadi kalau urusan hukum yang bukan urusan melankolis ya. Ya, urusan hukum ya lugas, ya, tegas. tegas. Kalau hukum itu kan cermat. fakta-fakta hukum, Ya. Bang. Ada dasarnya apa yang harus dilakukan. Kan fakta-fakta hukum.
Itu kalau hukum. Makanya membela juga berdasarkan fakta hukum. Kalau bercinta, abang kalau bercinta nggak perlu fakta hukum bang. Pakai Cukup apa? pakai perasaan dan hati. Iya. Nah, kalau abang salah, gampang minta maaf. Itu kalau Tidak ada urusan- sanksinya kan? Ya, subjektif itu. Ah. Maksudnya urusan personal ya beda lah. Beda. Kalau hukum kan bukan maaf memaafkan. Fakta, ya. Text to text dia. Nah, fakta-fakta hukum kan. Hmm. Maka saya kadang-kadang geli, saya minta maaf kalau dipaksa sih. Di ultimatum, jika 7 kali 24 jam, Pemaksaan lagi. terakhir 5 kali 24 jam, ini minta maaf kalau dipaksa-paksa, ya sudahlah. Kalau aku nggak mau minta maaf sama Bang Vincent, ya nggak apa-apa dong Ini Bang. bahaya nanti akibatnya. Hah? Lihat aja nanti katanya. Mau lihat. apa begitu hukum itu Bang? Nggak ada hukum begitu. Bang, ingat Bang ya, hukum itu tidak pakai perasaan Bang. Nah, Ya, hukum itu fakta-fakta hukum yang ada, bukan perasaan Bang. Abang ngeliat contoh, antara anak dan ibu bisa ributkan. Tapi begitu hukum, beda, nggak kenal ibu, nggak kenal anak. fakta aja dilihat. Fakta hukum, Yes. itu loh. Saya mau jelaskan itu juga kepada masyarakat, bahwa hukum itu bukan di ruang publik, tapi di persidangan. Yang saat ini terjadi ya, kalau di publik itu, di media sosial, itu kalau untuk politik, kampanye Bang, buat cocok, pas. Untuk kampanye pas itu, untuk supaya masa banyak kan, ikut sebagai pemilih. Oke. Tapi kalau hukum nggak laku itu Bang, Enggak minor mayor dia ya. nggak ada itu. Mau minoritas pun kalau emang fakta dan fakta kebenaran ada di Iya. situ ya, Ya. dia yang Itu, oke. Ini ya. penting. Siap. Jelas Bang ya, Jelas. bahwa hukum itu tidak pakai perasaan. Yap, Hukum itu pakai fakta-fakta hukum yang ada. siap. Tentang pemerasan kita clear. Masih tadi berhubungan sama apa namanya? Nikita mengklaim dirinya sebagai penyelamat kaum wanita dari produk-produk skincare yang diduga apa namanya? Bisa merusak atau tidak sesuai dengan persyaratan sebuah skincare misalnya. ya. Dan itu diperkuat dengan kemarin laporan dia terhadap Doktif, laporan tentang skincare yang menyebabkan ada korban. Itu ada 4 korban kalau nggak salah yang dibawa, itu kejadian 2023 ini. Kalau saya lihat kayaknya sejalan nih. Ada klaim bahwa dia menyelamatkan orang, dan ini loh orangnya, ada 4 orang gitu kan yang mengaku jadi korban gara-gara pakai skincare produknya Dr. Reza. Nah, ini juga perlu dijelaskan Bang, karena apa namanya, kita juga perlu belajar kalau ada skincare rusak atau berdampak negatif itu harusnya seperti apa. Kalau dari Bang Surya dulu, bagaimana menanggapin laporan itu? Kalau menyangkut masalah pengaduan yang di Polda Metro Jaya, bagus. Ya, supaya nyata dan terbukti benar atau tidak. Ya, Bahwa Dr. Reza itu salah atau tidak. betul. Ya, karena kami sangat mendukung itu. Kami nyatakan, hayo kalau memang ada bukti-bukti, fakta-fakta akibat skincare Dr. Reza itu rusak wajah, silahkan laporkan. Tapi ingat, harus ada konstruksi hukumnya, dasarnya. Jangan dinyatakan akibat skincare ini dia rusak wajah, padahal bukan. Ada faktor lain. Bisa saja, bukan akibat skincare ini kan bisa kan? Ya, makanya membuktikannya itu seharusnya jangan lapor langsung ke polisi. Harusnya kemana Bang? Minta bantuan ke BPOM. Cek Badan produk POM ini. itu kan ngecek ini benar nggak ini, satu ya. Dia harusnya melaporkan ke Badan POM mengecek benar nggak ini skincare-nya. Ada salah atau tidak, itu pertama. Kedua, dia harus buktikan juga dari secara medis. Benar nggak akibat skincare ini mukanya rusak. Jangan mukanya mungkin aja entah bagaimana di luar, tahu-tahu dituduh skincare ini.
Ya kami oke kalau bicara masalah hukum sudah dimasukkan laporan ke Polda Metro, kami sangat mendukung. Tapi ingat, jika nanti tidak terbukti, berarti ada kembali lagi udang di balik kitiau kan? Kami akan laporkan balik, Bang. Termasuk 4 orang yang Iya. mengaku korban itu bisa Mereka pelapor sebenarnya. Jadi dianggap sebenarnya membuat mereka laporan pelapor palsu. sebenarnya, hanya yang melaporkan melalui kuasa hukumnya. Menurut Bang Zul, laporan itu secara hukum kuat gak dari apa yang mereka laporkan? Ya, laporan itu kan sifatnya semua masyarakat sah-sah saja melaporkan bahwa dia dirugikan secara tindak pidana. Melalui laporan, dalam hal ini penyidik ya, penyidik Polri lah khususnya, itu kan meneliti kebenaran laporan ini seperti apa. Kalau memang laporan sebenarnya ini sudah menyebutkan nama orang seperti tadi, nama Dr. Reza misalnya. Nah itu kan terbawa dalam penyelidikan. Nah polisi harus memeriksa semua apa yang menjadi alat bukti di situ. Misalnya keterangan saksi, ya lead dulu ya, keterangan saksi dan lain sebagainya. Termasuk barang bukti. Nah barang bukti ini kan beda dengan alat bukti. Alat bukti itu 4 pendukungnya. Nah di 184 barang bukti itu terbisi sebagai bukti ke depan ini loh barang bukti yang dinyatakan. Tapi alat bukti itu mendukung nggak? Apa itu keterangan ahli, kemudian keterangan saksi, kemudian petunjuk. Berkaitan dengan petunjuk ini sifatnya semua apa yang menjadikan keterangan bisa dijadikan alat bukti itu ya. Kemudian keterangan terdakwa sendiri. Nah kalau ini sudah diteliti ternyata pembuktian oleh penyidik tidak satu pasal pun dimasukkan atau tidak satu pun menyentuh suatu tindak pidana, ya haknya penyidik dalam hal ini menghentikan, wajar dalam hal ini menghentikan. Nah seperti tadi, ada nggak akibat perbuatan ini yang bisa dijadikan masalah pidana baru? Nah, ada, apa itu? Ya pencemaran nama baik. Nah itu larinya ke sana, kalau pencemaran nanti tidak nama terbukti. baik. Ya kalau tidak terbukti pencemaran nama baik. Artinya seseorang itu mengadukan itu ya punya risiko juga andai kata itu tidak benar kan. Ya. Mereka punya bukti katanya. Ada produk yang dibawa, ada 7 atau berapa produk itu. Ini abang sudah tahu belum itu? Ya, saya sebenarnya ketawa lihat bukti-bukti itu ketawa Jujur, saya. Jangan ketawa bang, serius Ketawa ini. saya bukti-bukti itu Kenapa ketawa? Kenapa? Tapi nantilah kita kalau ini kita nggak mau buka semua. Oke. Kalau kita buka semua tidak elok juga ya. Betul. Kita buktikan nanti benar atau tidak ini. Karena berdasarkan pengamatan kami pada waktu klien kami diklarifikasi di Polda Metro Jaya, kami sebenarnya sudah diskusikan ini bang. Ini apa sih pengaduan begini? Seperti kami sampaikan tadi, buktikan, cari dulu konstruksi hukum kalau mau laporkan polisi. Jadi melaporkan itu jangan hanya asal melaporkan, konstruksi hukumnya dulu. Seperti kami sampaikan tadi, buktikan bahwa skincare-nya ini tidak sesuai dengan mekanisme undang-undang. Ya. Ya, pertama. Kedua, buktikan akibat skincare ini merusak wajahnya. Kalau dengan medis rekaman. Harus ke tim medis yang menentukan. Kalau ini tidak ada, itu pengaduan apa bang? Ini jadi masalah. Maka kami ketawa. Ya buktikan dong. Kami mendukung penegakan hukum terhadap pengusaha-pengusaha skincare ini kalau ada menyimpang. Dan kami mendukung jika ada yang mau membuka ini. Tapi jangan asal-asalan. Jangan mengada-ada. Tapi buktikan melalui mekanisme hukum. Gitu loh bang. Kalau mau ke jalur hukum. Ya. Kalau sekedar opini ya silakan. Ya bagus. Mendidik Tapi masyarakat pencemaran nama bagus. baik juga Pencemaran nanti. nama baik. Supaya masyarakat itu hati-hati membeli skincare ini. Ya, betul. Tapi jangan menjelek-jelekkan Edukasi. skincare yang ada saat ini. Tanpa dasar kompetensi. Tanpa ya. dasar kompetensi dia. Gitu loh. Oke. Bahaya loh. Besok-besok abang juga saya cari-cari kesalahan abang. Wah ini padahal saya tidak punya kompetensi. Abang pengusaha skincare. Sengaja kuciptakan ada lab sendiri. Wah ini
kurang ini kurang ini. Ku expose ke media massa melalui TikTok, melalui media sosial. Berisiko. Apa risikonya? Usaha skincare yang yang benar-benar bagus hancur kan bang. Tapi kalau memang salah silakan, kami mendukung. Dan katanya di tahun itu produk yang terjual itu ribuan. Nah, kalau dalam prinsip hukum, Bang, kita punya produk 2.000 yang terjual. Terus yang bermasalah 4 atau 2 atau 3 gitu. Ini bisa jadi pertimbangan untuk diperkarakan, Bang? Ya saya pikir dalam hal ini kalau sudah masuk ranah hukum, akhirnya kan yang menjadi pelapor itu kan ya seperti tadi kan diteliti dulu rekam medisnya seperti Tetap apa. lagi balik ke bukti-bukti ya. Iya, rekam setidaknya medisnya ada apa. foto gitu ya. Iya. Foto before dan foto after. Iya. Tapi kalau sekarang susah juga sih, Bang. Bisa Ya, kadang-kadang diedit kan foto-foto itu. Foto itu kan tidak hanya dengan, tapi secara fisik dia pernah berkomunikasi dengan dokternya bahwa saya pakai ini boleh nggak? Dokternya kan menyarankan, oh kulit Anda nggak cocok dengan ini harus juga. dengan ini. Itu kan hasil komunikasi yang baik. Nah, kemudian dia pakai juga beresiko. Tapi rekam medis menyebutkan, loh, akibat yang dilakukan pemakaian obat ini nggak seperti anjuran saya. Itu kan seperti itu bisa saja terjadi. Nah, kalau memang rekam medis suatu itu kita lihat dulu obat yang digunakan ini kadang-kadang kalau 2023 kemudian pelaporan 2024 ya 2025 itu kan sudah jauh. Dia harus membuktikan diri saya ini seperti ini loh. Tapi dengan bukti-bukti termasuk ahli nanti menjelaskan ini loh. Nah, kalau memang itu ya kita siap ya untuk maju. Jadi gitu. kalau misalnya ada 2.000 produk yang bermasalah 4, bisa jadi yang bermasalah bukan produknya, tapi kulit dia emang nggak cocok sama obat itu kan. Kalau hanya 4 ini yang dijadikan menjadi laporan ya kan lebih lebih fokus meneliti yang keempat ini. Ternyata, Jadi kita bisa analogikan satu bang. Ya. Vitamin C itu baik nggak bang? Baik. Baik kan? Bagi yang sehat. Tapi kalau ada sakit mahnya, asam lambungnya, baik nggak vitamin C? Baik, Nggak, tapi karena dia untuk lumayan asamnya lumayan. Ya, risikonya ada kan? Ya. Makanya perlu konsultasi. Tapi kembali lagi, kalau memang ada penyimpangan, kan biasanya kan izin-izinnya, hasil daripada komponennya sesuai atau tidak, izin edarnya, kan itu yang mesti dilihat dulu. Kalau ini semua sudah lengkap, masalah skincare yang dilaporkan di Polda Metro Jaya itu benar nggak dia beli itu kita punya? Oke. Satu, bisa saja toh punya yang lain atau bisa diisi. Tiruannya. Ya, tiruannya. Ya. Bisa bungkusannya A, isinya Bisa, B. Makanya buktikan dulu sebelum ke polisi melalui Badan POM itu. Ya, ada contohnya skincare itu bawa ke Badan POM, tolong dianalisa dulu. Nah, setelah ini memang tidak bagus, tidak sesuai, periksa ke dokter medis. Bisa nggak akibat daripada skincare ini muka saya rusak? Kalau medis menyatakan bisa katanya, pas. Ini tidak memenuhi standar, ini bisa merusak kesehatan dari segi medis, lapor ke polisi. Nggak bisa dielakkan itu bang. Mekanisme sama prosedur hukumnya harus benar dulu ya. Iya. Ya. Satu lagi yang perlu kita luruskan. Tadi udah dakwaan pertama, ya kan, yang ada 2 poin itu. Dakwaan kedua bang, tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ini rame juga di sosmed ini karena banyak yang netizen yang beranggapan bahwa ngapain sih pakai TPPU? Emang nih kita koruptor? Kok TPPU? Nah, saya sih menangkap masyarakat kita masih menganggap undang-undang TPPU itu hanya pas buat koruptor misalnya. Buat koruptor, buat kasus suap menyuap gitu. Nah, tiba-tiba ngeri juga ini Layam Medan kita si Bang Biring ini. Tiba-tiba dia masukin TPPU kan. Nah, gimana tanggapan abang? Emang Niki koruptor, ya kan?
kok ada TPPU, tindak pidana pencucian uang. Di mana dia cuci uangnya itu? Itu pertanyaannya, Bang. Baik, aku jelaskan ya Bang ya. Masalah untuk kasus ini ya, TPPU maksudnya adalah uang yang ada yang di hasil pembahasan ini itu digunakan untuk yang lain. Oke. Jadi berusaha untuk mengalihkan kepada yang lain. Jadi pemahaman TPPU ini juga saya mau jelaskan sama Bang Vincent dan masyarakat Indonesia. Bahwa dalam undang-undang TPPU yang dijadikan masalah adalah adanya tindakan pemerasan dan uang ini digunakan ke bentuk lain. Oke. Bukan asal usul uang ini dari mana. Itu terputus. Dalam pemahaman konteks hukum ini ya, bahwa asal usul uang yang 4M ini itu tidak ada kaitannya, nggak ada kaitannya, nggak perlu dibahas-bahas. 4M ini sudah diserahkan kepada terdakwa. Terdakwa sudah mengalihkan kepada yang lain. Itu maksudnya TPPU. Oke. Jadi TPPU itu menggunakan uang hasil kejahatan untuk urusan lain. Iya. Ya, jadi gini ya. Mungkin kita tambahkan Oke, Bang ya. Bang Zul. Ya. TPPU itu kan delik khusus ya. Artinya ada kejahatan sebelumnya di awal. Nah, betul. Kejahatan dalam tanda kutip itu sifatnya itu adalah baik itu perbuatan yang merugikan negara atau merugikan perorangan. Nah, dalam hal ini kalau merugikan negara, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, narkotika. Kalau merugikan perorangan itu kejahatan yang dilakukan di awal ada perbuatan nyata. Nah, misalnya apa? Ada pencemaran dan lain sebagainya tadi. Nah, itulah menyimpulkan dari fakta perbuatan itu dia samarkan hasil kejahatan tadi melalui transfer, melalui pemindahan uang kepada pihak lain, memasukkan ke rekening dari hasil kejahatan juga sudah melanggar TPPU. Apalagi itu sifatnya memindahkan melalui transfer, bukti transfer. Itu nanti fakta perbuatan lah Bang ya, pada waktu sidang berikutnya. Itu kelihatan sengaja menyamarkan seolah-olah ini adalah uang saya yang memang dimasukkan ke sana. Ternyata saya sadar itu ada transferan dari sifatnya orang yang kita lakukan pencemaran tadi. Nah, Oke, ya. clear ini. Jadi bukan soal uang itu dari Dokter Reza, tapi uang itu adalah hasil pemerasan. Kalau Ya, dalam pencemaran ya, diduga pemerasan, uang pencemaran. itu dugaan tindak pidana pemerasan. Ya, Maka ini sudah termasuk kategori uang hitam. Ya. Uang hitam, uang apa? Uang haram lah, Uang haram. karena hasil Ya. pemerasan. Lalu dialihkan ke misalnya rumah tadi Iya, ya. Dalam pembalian, dalam ya. kasus kita bicara kasus Niki Jadi aja. dalam kasus ini kita bahas ya Nah, Bang ya. Lalu dibawa ke rumah. Ya. Nah, Ya. itu sudah termasuk tindak pidana pencucian uang. Ya. Ya. Jadi Pensamarannya. ada ini uang 4M ini kan dinyatakan dalam dakwaan itu pemerasannya 4M. 4M itu sebagian dialihkan kepada perumahan. Rumah. Jadi ini yang dimaksudnya dengan TPPU. Bukan asal usul uang 4M ini dari mana. Jadi jangan tanya Reza lagi, lu ambil di mana uangnya gitu. Enggak dong. Ya. Tapi masyarakat menduga, berpikirnya bahwa ini uang, mesti usut uang 4M ini dari mana. Itu enggak ada urusan. Entah uang dia minjam sama tetangganya, Ya. minjam sama orang tuanya, Minjam sama Menteri Keuangan keluarganya. juga boleh ya. Enggak boleh. Itu enggak sampai ke sana TPPU dalam bukan kasus itu. ini. Oke. Itu loh. Jadi uang yang hasil pemerasan tadi yang kemudian misalnya ya dalam konteks ini kita Mirzani dibawa ke ditransfer ke kontraktor rumah atau apa Ya. itulah ceritanya itu. Nanti fakta-fakta ada di persidangan. Ya. Disitulah unsur pencucian uang. Iya. Ya. Oke. Bukan jadi asal usul uang ini. bukan Kalau tanya- asal usul uang ini diusut, yang ini nanti bagaimana? Ya. Sebelumnya bagaimana? Ya. Sebelumnya bagaimana? Ya capek dong Bang, kapan selesainya nih kasus? semua bisa ratusan orang terlibat ya kan. Karena bisa jadi misalnya Dokter Reza pinjam dari A. Ternyata si A itu ambil dari B. Nah, tanya lagi. Jadi kayak lemari minta kunci dari gitu ya. Uang nggak ada ujungnya. Enggak ada ujungnya, Jadi Bang. Ya. TPPU saat ini yang dibahas ini adalah Reja memberikan uang kepada Nikita. Niki.
Nikita mengalihkan kepada yang lain. Nah, itulah TPPU-nya. Oke. Satu lagi Bang, mungkin ya, struktur dakwaan itu kan ada kita baca TPP apa namanya ITE atau 369 atau ya. Jadi memilih silakan. Yang tepat nanti apa. Baru diikuti dan ini udah mengikut dia. Misalnya Bang Prinsen dan saya, berarti dua-dua dong kita. Dua-dua. Nah, tapi kalau Bang Prinsen atau saya memilih, nah TPPU itu mengikut salah satu terbukti di atas nanti pada saatnya di sidang pengadilan, dan ini akan mengikut. Sebenarnya ancaman ataupun perbuatan TPPU ini yang paling apa ya, berat ya. Ancaman hukumannya berat, dendanya sampai 10 miliar Bang. Waduh. Bukan sedikit. Itu undang-undang TPP itu memang apa ya, pemberatan di undang-undang spesialis seperti itu. Nah, jadi akan mengikut dari perbuatan ancaman 20 tahun pasal 3, pasal 4, pasal 2, pasal 3 10 tahun. Nah, itu akan mengikut dan jadi kalau terbukti salah satu ini Bang di atas salah satu 36 ITE atau 369 tadi. Nah, dan ini akan otomatis dapat mengikut Bang. Kalau di atas ya karena kan ini kejahatan ya kan, pemerasan ini. Lalu jadi gitu pemirsa. Ternyata undang-undang ini penting ya buat kita semua ya. Karena undang-undang TPPU itu ternyata bukan cuma buat koruptor. Ya kan? Intinya kita mendapatkan uang dari hasil kejahatan lalu kita mengalihkan ke apapun itu kebutuhannya. Transfer, itu sudah termasuk tindak pidana pencucian uang. Ya, sudah termasuk. Jadi kalau misalnya suaminya judol, ya kan itu berarti uang dari hasil kejahatan. Betul. Lalu dikasih ke istrinya. Ya. Ya enggak, lalu istrinya beli perabotan. Kalau ini suaminya diusut, istrinya juga kena gitu. Sebagai yang menerima. Iya, betul. Oke. Jadi kurang lebih contoh sederhananya gitu. Ini makanya saya bilang kasus Nikita ini penting sekali untuk kita bahas. Mudah-mudahan nanti dari pihak Niki, Bang Fahmi juga mau menyampaikan argumentasi atau konstruksi hukumnya di sini bukan untuk kepentingan saya juga oke sih, tapi kita mau mendidik masyarakat sebenarnya. Mudah-mudahan yang menonton itu jadi paham. Oh, ternyata ada undang-undang tindak pidana pencucian uang itu tidak hanya berlaku untuk koruptor, tapi siapapun yang mendapatkan uang dari hasil kejahatan. Dan ketika uang itu dialihkan, nah itulah unsur tindak pidana pencucian uang. Oke. Terakhir nih Bang, ini kan Selasa depan kalau tidak salah ya. Mau sidang lagi. Nah, perlu persiapan lahir batin atau kelihatannya Bang Surya ini senyum-senyum terus, ini artinya apa ini? Jadi Selasa nanti tanggal 1 Juli nanti ada 2. Bang Fahmi akan melakukan eksepsi ya. Eksepsi itu pembelaan ya. Belum belum pembelaan terhadap terhadap dakwaan. Oke. Ya, itu satu. Kedua, menyangkut masalah perdatanya. Ini juga sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Ya. Itu memang wajib dilakukan mediasi. Itu peraturan Mahkamah Agung. Ya. Oh, di sidang kedua nanti? Enggak, Tidak. itu masalah pidananya sudah ya. Oh, pidananya sudah. Kita alihkan dulu pidana, itu silakanlah jaksa dan penasihat hukum. Ya. Nanti kan hakim yang memutuskan. Tapi kan sudah diwakilkan oleh kejaksaan. Ya itu oke pidananya. Untuk perdatanya, ada yang sama. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, diwajibkan mediasi. Ya. Tapi dari awal kita sudah terjadi perdebatan kan. Satu menyatakan tidak mungkin ada mediasi. Tidak mungkin ada perdamaian. Ya, mediasi tetap ada, tapi tidak mungkin ada perdamaian. Ini pihak siapa ini? Pihak kami. Pihak bukannya pihak abang yang minta damai? Tidak ada. Kami tidak mungkin ada perdamaian. Sementara dari pihak Nikita menyatakan mustahil. Jadi tidak mungkin, mustahil. Ya. Jadinya apa? Mustahal. Jadi kan? Hil yang mustahil ini ya? Ya, hil yang mustahil. Oke. Karena kutubnya sama, jadi tolak menolak ya. Jadi ya silakan, mediasi tetap kita lakukan. Kita tetap hadir pada saat secara formal hukum. Secara formal hukum. Oke. Tapi untuk perdamaian
ya sudah mustahil. Silakanlah mekanisme hukum. Kami tetap akan menghadapi semua proses hukum ini. Pesan kami kepada Bang Fahmi, fokuslah untuk membela kita. Karena ini pidana Nggak main-main. tidak main-main. Ngeri juga saya dengar ancamannya tadi itu. Makanya tolonglah kami sebagai kami meminta tolong kepada Bang Fahmi. Walaupun ini lawan klien kami ya, tapi kami secara pribadi Teman ya sejawat. sebagai insan manusia yang mempunyai rasa kasih itu. Tolong Bang Fahmi biar fokuslah dalam pembelaan pidana ini. Karena walau bagaimanapun dampak dan resikonya luar biasa, Bang. Ya. Tolonglah supaya benar-benar fokuslah membela pidana ini. Supaya bisa diperjuangkan. Paling tidak bisa membebaskan, meringankan hukuman. Oke. Itu pesan kami supaya ya saya agak miris sebenarnya. Dia sebagai ibu rumah tangga, punya anak 3. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya kalau begini? Kasihan. Makanya kembali sekali lagi kami minta, Bang Fahmi, tolong fokuskanlah ke pidananya. Supaya benar-benar ini bisa diperjuangkan. Mungkin itu pesan kami kepada Oke. Bang Fahmi. Bang Zul, Ya, saya mau nanya, ini kan ada beberapa pasal dengan ancamannya masing-masing. betul. Kalau di putusan itu hukumannya akumulasi atau gimana? Misalnya ini 6, ini 20, berarti 26 gitu. Nah, ya. Nah, itu juga yang Mungkin perlu ini edukasi karena juga ke masyarakat ya. Pada saat ini kan bergulir ancaman hukum pada EIT, kemudian di pasal 369, Ya. kemudian ada juga di TPPU. pasal TPPU. Nah, semua itu dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan penuntutan. Dia akan melihat dari pertimbangan pasal yang terbukti. Artinya tidak melebihi dari ancaman yang maksimal. Nah, kalau ada penggabungan, kalau memang itu dia buktikan bisa pertama dan kedua, ya dia mungkin mendekati ancaman yang kedua. Bisa saja karena tidak maksimal dari 20 tahun, ya hukuman mati atau kenapa, itu kan tidak mungkin. Ya di bawah itu akan. Jadi tidak akumulasi sifatnya, tapi akan mendekati perbuatan dengan pertimbangan oleh jaksa penuntut umum, misalnya hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang meringankan itu bersikap sopan, tidak macam-macam, mengakui kesalahan, itu paling utama, mengakui kesalahan. Baru hal-hal yang memberatkan. Nah kalau itu ada misalnya berulang kali melakukan perbuatan, apa bahasanya residivis, ya itu jadi pertimbangan jaksa penuntut umum ini misalnya lebih banyak hal-hal memberatkan, maka mendekati maksimal bisa saja hukumannya. Siap. Ya. Tapi tidak begini. Tadi kan Anda dakwaan pertama ancaman 6 tahun. 6 tahun ya. TPPU 20 tahun. Ya. Kalau 3-3-nya terbukti, penjaranya 26 tahun gitu. Akumulasi enggak. Kita enggak begitu ya, mengenal Bang? sistem hukum di Indonesia, Ya. kita enggak mengenal. Tapi kalau di luar memang begitu, Bang. Apalagi di Amerika. Kalau di Perbuatan Indonesia mencuri kemudian membunuh itu digabung. Sampai ada putusan atau tuntutan itu 60-40 tahun. Sampai seperti itu. Kalau kita sistem hukum di Indonesia itu tidak mengenal sistem seperti itu. Tapi tidak akumulasi ya? Ya, tidak akumulasi. 6 tambah 20, 26 Ya. gitu enggak. Ya. Intinya ancaman maksimalnya 20. Ya. Kalaupun semua terpenuhi itu paling 20 ya. Maksimal sudah Maksimal itu lebih udah mentok. banyak memberatkan Kalau daripada lebih banyak meringankan. memberatkan. Ya. Dan semua dakwaan itu terbukti. Ya, tapi terpulang kepada majelis hakim Ya. yang menilai apakah ini di bawah tuntutan jaksa atau bisa memperberat tapi tidak melebihi maksimal. Jadi hakimlah dalam hal ini yang memutus nantinya. Oke. Oke. Bukan kadang-kadang netizen berat sekali nih 20 tambah 6 26 padahal jadi begitu. Baik. Terima kasih untuk walaupun berbicara dari sisi pelapor Dr. Reza, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran hukum untuk siapa saja, untuk kita semua, untuk saya, untuk teman-teman di rumah, bahwa ya memang sih sebaiknya menghindari persoalan hukum ya, karena rumit juga jadinya, apalagi kalau kasusnya seperti ini. Dan mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan hari ini, terlepas ini dari pihak Reza atau nanti mungkin siapa tahu Bang Fahmi juga mau memberikan ini buat kita yang di luar, yang tidak terlibat langsung dalam kasus ini, ambillah, petiklah semuanya itu sebagai kuliah gratis kalau buat saya sih. Saya banyak hadirkan lawyer di sini, kita jadi banyak tahu, oh ternyata kalau urusan hukum ini seperti ini, kalau pidana begini, kalau perdata begini. Dan ya sekali lagi mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat untuk siapapun yang ada di rumah. Saya Vincent dan kedua tamu saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.